Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam channel Pendidikan Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Nah, seringkali dalam proses pembelajaran istilah-istilah ini membingungkan bagi para guru, apalagi guru-guru pemula. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Pada mulanya, istilah strategi itu digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Seorang yang berperan dalam mengatur strategi untuk memenangkan peperangan sebelum melakukan sebuah tindakan, dia akan mempertimbangkan bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas. Misalnya kemampuan setiap personalnya, jumlah dan kekuatan persenjataannya, motivasi pasukannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ia juga akan mengumpulkan informasi tentang kekuatan lawan, baik jumlah prajuritnya maupun keadaan persenjataannya. Setelah semuanya itu diketahui, barulah ia kemudian menyusun tindakan, hal-hal apa saja yang harus dilakukannya, misalkan tentang siasat perang yang akan dilakukannya, taktik dan teknik perang maupun waktu untuk melakukan penyerangan dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalam menyusun strategi perlu mempertimbangkan berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Demikian pula halnya misalkan apabila Bapak Ibu suka menyaksikan pertandingan sepak bola, Bapak Ibu akan melihat bagaimana strategi yang diterapkan oleh pelatih untuk memenangkan pertandingan. Ada yang menggunakan strategi 4-4-2, ada yang menggunakan strategi 2-3-5. Kalau untuk menyerang, pertahanannya 2, lini tengahnya 3, kemudian penyerangnya 5. Kalau dilihat dari strategi ini, maka strategi yang digunakan adalah strategi untuk menyerang. Sementara kalau strateginya bertahan adalah misalkan 5-3-2, 5 pemain bertahan, kemudian 3 midfieldnya, kemudian 2 untuk penyerangnya. Semua sangat tergantung dari kondisi tim yang dimilikinya serta kekuatan lawan. Dari dua ilustrasi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, a series of activities designed to achieve a particular educational goal. Dengan demikian, bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada dua hal yang kita harus cermati dari pengertian tersebut. Yang pertama adalah strategi itu merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan. Nah, di dalam juga termasuk metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakannya. Dari makna tersebut, kita dapat menarik makna yang kedua adalah strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah untuk mencapai tujuan. Nah, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber daya semua dikurahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, guru harus merumuskan tujuan yang jelas, dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan itu adalah target yang hendak dicapai oleh sebuah strategi. Kemp menuliskan di tahun 95, strategi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, sekarang bagaimana upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun secara terinci itu akan tercapai secara optimal? Ini yang dinamakan dengan metode. Metode digunakan untuk merealisasikan atau mewujud nyatakan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bisa terjadi satu strategi pembelajaran menggunakan beberapa metode. Misalkan, untuk melakukan strategi ekspositori, bisa digunakan metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan yang lainnya. Istilah lain juga yang memiliki kemiripan dengan strategi adalah pendekatan.
Sebenarnya pendekatan berbeda baik dengan strategi maupun metode. Metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan kata lain, strategi adalah a plan of operations achieving something. Sedangkan metode adalah a way in achieving something. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa istilah lain yang memiliki kemiripan dengan strategi adalah pendekatan. Sebenarnya pendekatan itu berbeda dengan strategi ataupun metode. Kawan pendidikan Kristen, pendekatan dapat diartikan sebagai titola atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan yang digunakan sebagai acuan untuk kita menetapkan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, pendekatan itu sifatnya sangat umum. Biasanya pendekatan diturunkan dari filosofi dari sebuah pendidikan itu sendiri. Misalkan postmodernisme akan menurunkan pendekatan konstruktivisme. Nah, dari pendekatan konstruktivisme ini akan menurunkan beberapa model-model pembelajaran di mana anak diajarkan untuk mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri. Oleh karena strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Gillen 1998 misalnya mencatat ada 2 pendekatan dalam proses pembelajaran. Jika dilihat dari subjek belajarnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada 2 pendekatan pembelajaran, yaitu student-centered approach dan teacher-centered approach. Pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana di situ guru lebih dominan ketika melaksanakan pembelajaran. Artinya waktu selama proses pembelajaran itu lebih banyak digunakan oleh guru untuk menjelaskan. Sementara kalau pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student-centered approach, itu siswa yang lebih banyak dalam memanfaatkan waktu, mengembangkan diri. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Pendekatan yang berpusat kepada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pelajaran deduktif, dan pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery, inquiry, dan yang lainnya. Selain strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran, terdapat juga istilah lain yang kadang-kadang sulit dibedakan. Khususnya guru pemula pasti akan mengalami kebingungan mana yang disebut dengan metode, mana yang disebut dengan pendekatan, mana yang disebut dengan strategi, mana yang disebut dengan teknik. Nah, teknik atau taktik itu merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Artinya, teknik itu berada di bawah metode. Artinya teknik itu menjelaskan untuk mencapai metode-metode itu terlaksana dengan baik. Nah, dari uraian itu kita dapat menyimpulkan bahwa ada filsafat terlebih dahulu, filsafat pendidikan yang dianut, kemudian filsafat ini kemudian dijabarkan menjadi pendekatan. Pendekatan ini kemudian menjadi strategi itu di dalamnya ada model, kemudian di dalam model itu ada metode, di dalam metode ada taktik atau teknik tadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jangan bingung dengan hal ini. Taktik atau teknik ini adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Dengan demikian, taktik sifatnya lebih individual. Misalkan, walaupun ada 2 orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, misalkan dalam suatu situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukannya dengan berbeda. Misalkan dalam taktik menggunakan ilustrasi dan menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Nah, sahabat pendidikan Kristen, dari penjelasan itu dapat ditentukan bahwa suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat diterapkan dengan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan teknik pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode, dan penggunaan teknik itu setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda-beda di antara satu guru dengan yang lainnya. Nah, demikian yang bisa dapat saya jelaskan perbedaan antara pendekatan, kemudian strategi, di dalamnya ada model, kemudian ada metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.